Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih di dalam membaca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan tentang al-amr. Dan sudah kita sebutkan pembahasan al-amr ini min aham mabahith usulul fiqh. Termasuk dari pembahasan ilmu usul fiqh yang paling pentingnya. Kenapa? Karena ilmu usul fiqh ini sebagaimana yang telah berlalu, dia berkaitan dengan apa? Amalul mukallaf, amalan seorang mukallaf. Dan seorang mukallaf tidaklah terlepas dari dua hal, imma perintah, amr, ataupun nahi, larangan. Dan juga kandungan-kandungan dari dalil syar'i yang akan kita ambil darinya dan kita simpulkan darinya hukum, itu tidak lepas dari dua bentuk ini, imma bentuknya amr atau imma bentuknya nahi. Baik. Adil Qari, Iqra. Siapa yang terus membaca kemarin? Siapa? Siapa Ali? Bang Arif? Antum? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala وقال يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك ويخرج عن الوجوب إلى معاني منها الأولى الندب كقوله تعالى أشهد إذا تبايعتم. عفوا، إلى معاني منها الأولى. Kembali ke mana? Ma'ani. Kita lihat jamaknya atau mufradnya? Jamaknya atau mufradnya yang dilihat? Kita lihat kepada mufradnya, asalnya. Ma'ani apa asalnya? Makna. Iya kan? Ya, berarti al-awwalu ay al-ma'na al-awwal. Al-awwalu an-nadam. Kaqali ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum. Fal-amru bil-ishhad atau syahadah? Ayo. Ala tabayu'i lin-nadab bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farsan min a'rabi walam yushhad. Kalau kata ashhada yushhidu jadinya ishhad, berarti yushhid dari kata ashhada yushhidu. Kan perintah Allah untuk ashhidu dari kata ashhada, berarti mudhari'nya apa? Yushhid. Ya kan? Walam yushhid. Naam. الثاني الإباحة وأكثر ما ينفع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. Kalau yatawahhamu harus ada fa'ilnya. يتوهم أنه محظور. نعم. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر باصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في الجواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم الأفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. الثالث التهديد كقول تعالى يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي
مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل دليل على أنه للتراخي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان تأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. Baik, lanjut habiskan. فلا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر الأوراد فإذا توقف فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال مندوب الطيب للجمعة التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب parfum. فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها قاعدة أعم mu apa kedudukannya kalau mu? Ingat, a'ammu ini kata a'am nakirah. Sebelumnya nakirah. Nakirah ketemu nakirah? Nah. Kemudian kalau a'am na'at dari qaidatin majrur. Berarti dia pasti majrur. Berarti a'am ma. Kenapa a'am ma? Ism ladzi syarif. Apa anunya? Penyebabnya? Hah? Ism tafdhil. Wazan fi'il. Wazan? Apa wazan? Af'al. Bagaimana bisa af'al ini? A'am. Af'al. Aina. Ada ceritanya di syaraf. Baik, masyaallah. Mumtaz. Wahia الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. طيب جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. Kata beliau kadang al-amr perintah yakhruju anil wujub wal fawriyah keluar dari keharusannya yaitu wajibnya perintah tersebut dan harusnya bersegera di dalam melakukannya karena ini kan asalnya. Kadang ternyata perintah itu keluar dari asalnya lidalilin, tapi ingat harus ada dalil yaqtadi dzalika yang mengharuskan hal tersebut. Berarti sudah keluar dari al-amr mutlak. Paham ini? Karena kan yang mengharuskan amr itu wajib dan fauriyah itu kalau dia amr mutlak. Berarti kalau sudah keluar dari mutlaknya amr tersebut, ini dia. Dia juga keluar dari keharusannya. Fa yakhruju anil wujubi ila ma'ani. Maka amr itu kadang keluar dari makna wajib. Ini pembahasan pertama dulu. Ila ma'anin kepada makna minha di antaranya al-awwal yang pertama an-nadb. Sunnah. Kadang perintah keluar dari makna asalnya yaitu wajib menjadi sunnah. Kaqouli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah ketika kalian melakukan transaksi jual beli. Paham ini? Sekarang mana amr? Ashhidu, persaksikanlah. Asal dari amr apa? Wajib. Paham ini? Tapi untuk ayat ini kata beliau keluar daripada makna asalnya itu wajib kepada sunnah. Kata beliau fal amru bil ishad ala tabayu lin nadb. Perintah di sini untuk mempersaksikan
dalam transaksi jual beli ini maknanya sunnah. Nah ini bukan wajib. Nah, sekarang beliau tunjukkan, jelaskan dari sisi mana pendalilannya. Bidalili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabi wa lam yushhid. Dengan dalil bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang A'rabi. A'rabi ini apa? Orang pedalaman. Dan beliau tidak mempersaksikannya. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya karena Nabi pernah menyelisihi perintah ini. Pernah ya. Menunjukkan bahwa perintah ini bukan wajib. Kenapa? Andai kata wajib, mungkin tidak Nabi meninggalkan kewajiban? Tidak mungkin. Maka kapan ada perintah, Nabi kadang meninggalkannya, kadang melakukannya, berarti menunjukkan perintah itu apa? Sunnah. Inilah dalil yang mengeluarkan asal dari perintah tadi dari wajib menjadi sunnah. Paham tidak ini? Paham tidak? Contoh lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." La ilaha illallah. Sudah perintah, diulang 3 kali lagi. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Bayangkan ini, sudah perintah, diulang lagi 3 kali. Paham tidak ini? Tapi ternyata setelah lafaz itu Nabi sebutkan selanjutannya liman sya'a. Bagi siapa yang mau. Apa maksudnya? Ya kalau yang tidak mau, boleh tidak ditinggalkan? Boleh. Berarti menunjukkan perintah yang di awal tadi wajib atau sunnah? Sunnah. Karena andai kata itu wajib, Nabi tidak mungkin bilang liman sya'a. Bagi siapa yang mau. Paham gini? Paham? Jangan bilang paham sebentar bermasalah lagi. Paham ini? Baik. Kemudian qala rahimahullah taala ats-tsani al-ibahah. Makna yang kedua, yang perintah kadang keluar dari makna asalnya, dari wajib kepada apa? Al-ibahah, makna mubah. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadri, dan kebanyakannya hal ini terjadi kalau perintah itu warid datang setelah larangan. Au jawaban lima yutawahham annahu mahdhur, atau bentuk yang kedua yang banyak terjadi, memalingkan makna wajib pada amr menjadi ibahah mubah, itu ketika perintah itu datang sebagai jawaban terhadap sesuatu yang sebelumnya disangka itu adalah mahdur, dilarang. Baik, misalu ba'dal hadri ay misalul amri al-waridi ba'dal hadri, contoh perintah yang datang setelah larangan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu. Ini ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum ihram. Di antara hukumnya bagi orang ihram tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan istiyad. Tidak boleh melakukan, apa bahasanya istiyad ya? Berburu ya? Iya, tidak boleh berburu hewan buruan. Ini istiyad. Nah, sekarang setelah datangnya larangan istiyad kepada orang-orang yang muhrim di ayat yang lainnya, datanglah ayat ini. Kata Allah, kalau engkau telah halal, maksudnya telah selesai dari ihrammu, fastadu, maka silahkan kalian melakukan atau berburulah. Silahkan kalian berburu. Sekarang kata fastadu, ini apa namanya? Amr, perintah, berburulah. Tapi ingat, kata berburulah ini datang setelah datangnya larangan di ayat yang lainnya. Paham ini? Sekarang apa makna dari perintah ini? Setelah yang datang setelah datangnya larangan terhadapnya. Paham gini tak? Kalau menurut beliau dia kembali kepada apa? Mubah. Kata beliau fal amru bil istiyad lil ibahah. Maka perintah untuk berburu dalam ayat ini maknanya mubah.
liwuqu'ihi ba'dal hadri al-mustafad min qawlihi ta'ala ghaira mahillis saidi wa antum hurum. Dari mana diambil? Karena perintah ini datangnya setelah adanya larangan terhadap perintah tersebut sebelumnya, yang diambil dari firman Allah SWT, ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Amin. Dan kalian dilarang untuk melakukan al-istiyad dalam keadaan kalian ihram. Paham tidak ini? Paham ini? Siapa yang tidak paham angkat tangan? Sekarang, asal dari perintah apa? Wajib. Kata beliau, kadang keluar makna asal dari perintah yaitu wajib kepada apa di sini? Mubah. Dan kebanyakannya kata beliau, perintah keluar dari wajibnya kepada mubah itu pertama kalau perintah datang setelah larangan. Amin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang hukum orang yang berihram, orang umrah, orang haji. Di antara hukumnya tidak boleh bagi mereka melakukan atau tidak boleh bagi mereka berburu hewan buruan. Paham ini? Larangan tidak ini? Larangan. Tiba-tiba datang ayat, fa idza halaltum fastadu. Kalau kalian telah ihram, selesai ibadah haji, umrah kalian, silahkan berburu. Tadi saya bilang berburu dilarang atau tidak? Dilarang. Tiba-tiba datang ayat, silahkan berburu. Ayat ini perintah? Perintah. Perintah ini datang setelah larangan. Apa tadi hukumnya? Perintah yang datang setelah larangan? Mubah. Paham ini? Nah. Kemudian qala rahimahullah wa mithalu jawaban lima yatawahhamu annahu mahdur. Sekarang bentuk yang kedua, yang kebanyakannya memalingkan makna perintah dari makna wajib kepada mubah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada' an taqdimi af'alil hajj allati tuf'alu yawmal 'id ba'daha aw ba'dihha ala ba'd. Pernah ada seorang sahabat atau para sahabat pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada haji wada, bagaimana hukum untuk mengedepankan salah satu rangkaian amalan haji dari rangkaian yang lainnya. Kan banyak amalan haji nih rangkaiannya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya kalau kita kedepankan salah satunya yang harusnya diakhirkan lebih duluan? Nah ini, para sahabat pernah bertanya. Kata Nabi SAW, if'al wala haraj. Lakukan saja, tidak ada masalah. Sekarang, para sahabat tadi bertanya, kenapa kira-kira para sahabat bertanya? Apakah boleh mengedepankan salah satu amalan haji daripada yang lainnya? Apa kira-kira alasannya sahabat bertanya? Karena sebelumnya para sahabat yatawahhamun. Mereka menyangka bahwa mengedepankan amalan haji itu haram, tidak boleh. Paham ini? Sekarang, mengedepankan amalan haji ini berarti adalah suatu perkara yang tadinya disangka haram. Maka para sahabat bertanya. Datanglah jawaban Nabi. Menjawab pertanyaan sahabat tentang perkara yang mereka sangka sebelumnya haram. Kata Nabi, if'al wala haraj. Lakukanlah. Dalam bentuk apa ini? Perintah. Sekarang perintah ini dia datang dalam bentuk apa tadi? Jawaban untuk menjawab pertanyaan para sahabat tentang suatu perkara yang tadinya mereka sangka itu haram. Apa berarti hukum perintah ini? Mubah. Kenapa? Karena dia datang, perintah ini datang untuk menjawab pertanyaan terhadap sesuatu yang tadinya disangka haram padahal tidak. Paham di bentuknya ini? Paham tidak bentuknya? Sama misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, antum misalkan datang ke rumah saya, kemudian antum bertanya, boleh masuk? Kemudian saya mengatakan, masuk nih. Ucapan saya, masuk maki. Ini perintah atau tidak? Perintah kepada antum. Sebagai bentuk jawaban kepada antum terhadap suatu perkara yang tadinya antum sangka itu haram. Paham tidak ini? Pahamnya tidak? Sekarang kalau saya bilang kepada antum, masuk maki. Wajib antum masuk?
Tidak, karena maknanya ibaha. Paham ini? Sama dengan Nabi tadi. Para sahabat bertanya tentang hukum mengedepankan salah satu dari rangkaian amalan haji. Yang tadinya mereka sangka, kayaknya tidak boleh nih. Sepertinya ini haram. Kita tanyakan dulu. Paham ini? Begitu ditanya, muncul jawaban dalam bentuk perintah. Perintah ini apakah wajib? Tidak. Berarti jangan antum mengatakan, wajib berarti untuk mengedepankan salah satu amalan ihram kalau kita berhaji. Apa dalilnya? Ini perintah. Tunggu dulu, Ces. Perintah ini datang sebagai jawaban terhadap sesuatu yang tadinya disangka haram. Ini mengeluarkan makna asal dari amr yang tadinya wajib kepadamu mubah. Paham tidak ini? Paham gitu? Sama kalau saya bilang masuk Mekki. Tadi antum sangka bahwa tidak boleh masuk ini. Kita minta izin dulu. Boleh jadi masuk. Saya bilang masuk Mekki. Jawaban saya yang berbentuk perintah mewajibkan antum untuk masuk. Oh ya mah. Yang perhatikan yang lain. Coba dulu tuh kita baju rupa masjid lagi dibor di lantai 2, jatuh-jatuh itu pasir batu ke bawah, tetap orang belajar. Ada teman banyak gelisah, dikasih keluar dari majelis. Dia bilang, Ustaz, biar roboh ini masjid, dia belajar dalam. Jangan terlalu perhatikan begitu-begitu. Tidak ada manfaatnya. Anda perhatikan begitu, hilang ini. Antum tidak akan ditanya di hari akhir. Apa tadi nambil Ahmad di majelis? Tidak akan ditanya. Ini yang antum mau ditanya di hari akhir. Ilmu. Ini. Antum itu kalau melakukan sesuatu, kalau bisa pilih yang bermanfaat bagi antum, tinggalkan yang tidak. Apa manfaatnya antum melihat Ahmad itu? Tidak ada manfaat. Antum tidak akan ditanya juga sama mungkar nakir. Apa yang bikin Ahmad dulu itu di tengah majelis? Apa nambil? Antum ditanya itu? Tidak. Ini yang antum ditanya. Paham ini? Nah, sekarang paham kita itu? Masya Allah. Hanya saja ikhwas sekalian, sebelum kita lanjut, di sini para ulama berselisih terhadap hukum suatu perintah yang datang setelah adanya larangan. Bentuk yang pertama dari makna yang kedua, adanya perintah yang datang setelah adanya larangan terhadapnya. Ini yang para ulama berselisih di dalamnya. Pendapat yang pertama apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa maknanya berubah dari wajib menjadi mubah. Tapi wallahu taala alam, yang benarnya dan yang paling dekatnya, dan ini pendapat jumhur ahli usul atau jumhur ulama. Kalau yang tadi itu pendapat jumhur ahli usul. Ini. Kalau ini pendapat jumhur ulama, selain daripada ahli usul, para fuqaha dan ulama lainnya. Mereka berpendapat perintah yang datang setelah datangnya larangan terhadapnya itu kembali ke hukum asal dari perintah itu. Ini perintah yang datang setelah larangan terhadapnya. Hukum perintah ini kembali ke hukum asalnya. Kalau dalam ayat ini na'am, perintah yang datang untuk berburu setelah sebelumnya datang larangan terhadapnya, itu menunjukkan makna mubah. Ya karena memang asal dari berburu apa hukumnya? Mubah toh? Apakah Allah dalam ayat yang khusus Allah mewajibkan untuk berburu? Tidak. Karena asal hukum berburu mubah. Terus bagaimana kalau yang lainnya? Contoh misalkan, pernah Fatimah. Siapa Fatimah binti Hubaysh? Siapa Fatimah? Binti Rasulullah. Binti Rasulullah siapa? Anaknya tak? Dia pernah bertanya tentang keadaan yang haid. Ini sudah lewat di Umdatul Ahkam kan? Ditanyakan tentang keadaan yang haid. Kemudian Nabi katakan, "Idza aqbalat haidatuki fada'is shalah." Kata Nabi, kalau datang haidmu, maka tinggalkan sholat. Perhatikan, ini larangan untuk mendirikan sholat bagi orang yang haid. Setelah ini Nabi katakan, wa idza adbarat fa apa? Wa idza adbarat faghsili ankid dami wa shalli.
Tapi kalau haidmu itu telah hilang, cuci darahmu dan sholatlah. Sekarang fasolli dan sholatlah ini. Saya tanya antum. Perintah untuk sholat bagi orang yang haid dan sudah hilang haidnya. Ini perintah untuk sholat ini datang setelah apa? Larangan untuk sholat. Sekarang kalau antum berpendapat ini, apa hukum sholat di sini? Mubah. Antum mau bilang sholat mubah? Hah? Kira-kira apa hukumnya? Wajib. Paham tidak ini? Sama sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Apa hukum ziarah kubur? Asalnya sunnah. Tapi dahulu Nabi pernah melarangnya. Kemudian setelah Nabi larang, Nabi perintahkan kembali. Sekarang, perintah yang kembali setelah larangan. Kalau kita pakai pendapat ini, apa berarti? Mubah. Padahal hukum asalnya sunnah. Paham tidak ini? Dan Allah Ta'ala ini pendapat yang rajihnya. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Katsir, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dirajihkan oleh Al-Allamah Asy-Shinqiti rahimahullah, dan jamaah, sekelompok dari ulama yang lainnya. Paham ini? Jadi kalau untuk pendapat yang kedua dan itu yang lebih dekatnya, yang mengatakan bahwa perintah yang datang setelah larangan, apa maknanya? Kembali ke hukum asalnya. Kalau asalnya wajib, kemudian dia dilarang, begitu datang perintah setelah larangan, berarti kembali ke mana wajib. Kalau asalnya sunnah, kemudian dia dilarang, lantas datang perintah setelah dia dilarang, berarti maknanya sunnah. Kalau misalkan asalnya dia mubah, kemudian datang perintah yang melarangnya, lantas datang lagi setelahnya perintah untuk melakukannya, berarti maknanya mubah. Tergantung apa hukum asalnya. Paham ini? Dalilnya tadi tentang sholat bagi orang yang haid dan juga tentang ziarah kubur. Kemudian kata beliau, as-salis, yang ketiga, dari makna yang perintah kadang keluar dari makna asalnya, yaitu wajib, kepada makna yang lain. Nah, ini ada namanya at-tahdid, makna ancaman. Nah, ini makna ancaman. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, i'malu ma syi'tum. Beramallah sesuka hati kalian. Kalian mau berbuat baik, berbuat buruk, melakukan ketaatan, ibadah, atau kalian mau berdosa, kata Allah, masyi'tum. Beramallah sesuka kalian. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Ingatlah bahwa Allah, dia maha melihat atau maha mengetahui atau maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Sekarang makna perintah di sini, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah seenak hati kalian. Perintah tak? Tapi apakah perintah ini wajib? Sehingga membolehkan orang untuk melakukan dosa dan maksiat? La, na'udzubillah. Tapi perintah di sini ancaman. Sama, ini antum kalau mau lihat di keseharian kita ada. Lihat itu orang tua, kalau dia sudah larang anaknya, jangan lalu kau keluar. Tapi anaknya tetap mau keluar. Apa kadang orang tua bilang, keluar mau kau? Nanti binu lagi. Keluar mau kau coba? Keluar mau kau? Coba saya kau keluar. Nanti binu lagi. Ini kalau orang tua bilang begini, keluar mau kau? Wajib. Boleh anaknya bilang, ipain keluar mak? Boleh? Hah? Nggak boleh. Ini apa namanya? Amr li tahdid. Perintah tapi untuk mengancam. Coba saya kau keluar. Nanuli lagi salah. Paham ini bentuknya? Sama firman Allah. Imalu ma syi'tum. Bikin memang apa yang lu suka. Bikin memang. Tapi ingat kata Allah. Allah itu maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Antum mau berbuat dosa, mau berbuat ketaatan, Allah pasti lihat. Dan kalau Allah melihat perbuatan hamba, Allah juga pasti akan apa? Membalasnya. Paham ini? Dan ini dalil, innahu bima ta'maluna basir, ini dalil bahwa yang diinginkan dengan perintah i'malu ma syi'tum, ini tahdid. Paham ini? Oh jemaah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Luar biasa.
barang siapa yang ingin untuk beriman di antara kalian, maka berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir, maka kafirlah. Luar biasa. Tapi ternyata kata Allah setelahnya, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Tapi ingatlah, kami telah mensiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang dimaksudkan dengan yang zalim ini? Mereka yang kafir. Karena kezaliman yang paling besar dari kezaliman adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah SWT menghikayatkan ucapan dari Luqman. Apa kata Luqman? Inna syirka la dhulmun adzim. Maka kata Allah, kalau kalian mau beriman silahkan. Kalau kalian mau kafir juga silahkan juga. Terserah antum. Tapi kata Allah terakhir, ingat. Untuk orang-orang yang kafir, yang melakukan kezaliman di atas kezaliman, kami sudah siapkan neraka. Sama orang tua tak biasa. Keluar mau kena. Keluar lagi. Salam pinicini. Sebentar pilih lihat. Pahamnya nih? Ini tahdid namanya. Jangan antum bilang, boleh berarti orang kafir ini. Ini dalilnya. Wa man syaa ayakfur. Hati-hati. Pahamnya tak? Fadzikru al-wa'id ba'da al-amri al-madhkur dalilun ala annahu lit-tahdid. Masya Allah. Ini dalilnya. Maka penyebutan ancaman setelah perintah yang disebutkan. Ini dalil yang besar, yang jelas. Bahwasanya, kembali ke mana annahu? Annal amra lit-tahdid. Bahwasanya perintah itu bukan untuk melakukannya. Tapi untuk apa? Ancaman. Wa yakhrujul amru anil fawriyati ila tarahi. Dan kadang perintah keluar dari makna asalnya, yaitu fawriyah. Wajibnya bersegera di dalam melakukannya kepada tarahi. Bolehnya untuk diakhirkan. Kata beliau, misaluh, contohnya, qada'u Ramadan, mengqada' puasa Ramadan, fa innahu ma'murun bihi. Karena sesungguhnya mengqada'nya adalah sesuatu yang diperintahkan. Lakin hanya saja dalil menunjukkan ala annahu, bahwasanya dia, kembali ke mana hu? Ala anna qada'a Ramadana litarahi. Bahwasanya qada' Ramadan boleh diakhirkan. Dan ini kata para ulama pada ibadah yang memang memiliki waktu yang luas. Sebagaimana yang akan datang di kitab berikutnya, bahwa ibadah itu berbagai macam bentuknya. Ada yang waktunya lapang dan ada yang waktunya sempit. Dan qada Ramadan memang Allah siapkan waktunya lapang. Mulai dari setelah Ramadan sampai sebelum Ramadan. Nanti ini? Taib. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia pernah berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Dahulu aku pernah punya utang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan saya tidak mampu pada waktu itu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan yang akan datangnya. Paham ini? Sekarang Nabi perintahkan tidak, qada puasa Ramadan diperintahkan tidak? Diperintahkan. Tapi dalil Aisyah yang mengakhirkan qadanya ini menunjukkan bahwa kadang perintah itu keluar dari dari fauriyah. Dari kesegeraan kepada apa? Bolehnya diakhirkan dengan dalil Aisyah, wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian tersebut dikarenakan makanah Rasulullah. Ini makanah apa ya? Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Shaum dan juga Imam Muslim juga dalam kitab As-Siyam. Hanya saja para ulama memberikan tanbih. Ucapan dalam hadis wa dzalika limakani Rasulillah. Ini mudraj, tambahan dari sang rawi. Tambahan dari rawi Muhyi ibn Sa'id al-Ansari. Ucapan wadzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudraj, tambahan, bukan dari ucapan Aisyah, tapi ditambahkan oleh sang rawi Muhyi ibn Sa'id al-Ansari. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau, walau kana ta'khiru muharrama ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu taala anha.
Dan andai kata mengakhirkan qada Ramadan sampai bulan Sya'ban itu haram, tidak mungkin Nabi SAW membenarkan dan membiarkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan akan datang insyaallah taala di antara bentuk sunnah Nabi SAW itu bukan hanya ucapan dan perbuatannya. Paham ini? Di antara bentuk sunnah yang kita pakai untuk berdalil akan datang insyaallah taala itu bukan hanya ucapan dan perbuatan Nabi, tapi kadang datang dalam bentuk takririyah, pembenaran dan pembiaran Nabi. Amin. Seperti ini Aisyah. Paham tidak? Walaupun tidak datang ucapan dari Nabi yang sharih, yang jelas, yang membolehkan mengakhirkan qada Ramadan, dan tidak pula datang perbuatan dari beliau, tapi datang pembenaran dan pembiaran kepada siapa? Aisyah, menunjukkan bahwa perbuatan Aisyah boleh. Paham tidak ini? Akan datang insyaallah taala. Tsumma qala rahimahullah taala ma la yatimul ma'muru illa bihi. Sekarang beliau membawakan satu masalah yang berkaitan dengan al-amr, dan juga dihukumi sama dengan hukum amr. Apa kewajiban amr tadi? Apa makna amr? Wajib dan fauriyah. Kata beliau, ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ya. Sesuatu yang perintah tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Garis bawahi. Kalau perintah itu bergantung pada sesuatu. Amin. Kalau perintah itu bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa sempurna perintah ini kecuali dengan sesuatu tersebut, kana dzalika syai'u ma'muran bihi, maka sesuatu itu hukumnya juga dihukumi seperti hukumnya perintah. Paham tidak ini? Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Kalau perkara yang diperintahkan wajib, maka tempat bergantung wajib ini juga hukumnya wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Dan kalau perintah yang diperintahkan ini mandub atau sunnah, maka tempat bergantungnya juga dihukumi sunnah. Misalul wajib, contoh perintah yang wajib, atau contoh perintah atau wasilah yang wajib kepada sesuatu yang wajib. Satrul aurah, menutup aurat. Ini contoh perintah yang wajib ya. Sekarang menutup aurat ini wajib atau tidak? Wajib. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin, maka apabila menutup aurat ini bergantung pada apa? Syira'i thawbin. Wajibnya ada yang menjual baju. Kana dzalika syira'u wajiban. Maka penjual baju itu atau menjual baju itu hukumnya wajib. Kalau ada orang di suatu kampung misalkan tidak menutup auratnya, kemudian dia ingin menutup auratnya, ini hukumnya wajib. Tapi tidak bisa dia tutup auratnya kecuali ada yang bisa menutupnya. Dan misalkan tidak ada yang bisa menutupnya kecuali pakaian yang dia beli. Wajib tidak dia beli? Wajib. Walaupun asal dia membeli pakaian itu mubah. Amin. Apa hukum membeli pakaian dulu? Mubah. Tapi kapan dia menjadi tempat bergantung sesuatu yang wajib, maka dia wajib. Kalau di suatu daerah antum tidak bisa menutup aurat kecuali antum beli baju. Anggaplah antum tidak punya baju di rumah kecuali baju yang tidak menutup aurat. Mau tidak mau antum harus beli. Asal hukum antum membeli baju mubah. Tapi kapan membelinya antum baju ini adalah wasilah untuk antum menutup aurat, yang menutup aurat ini wajib, maka hukum membeli baju juga wajib. Paham ini? Wa mithalul mandub, contoh yang sunnah. Kata beliau, mana yang tadi itu? Ayo, contoh yang mandub, at-tatayyubu lil jum'ah.
memakai wangi-wangian di hari Jumat. Dan Jum'ah bisa dibaca dua. Jum'ah bitaskinil mim wa jumu'ah bidhammiha. Disukun dan didhamma minnya. Sekarang, apa hukum memakai wewangian di hari Jumat? Sunnah. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin. Kalau seseorang tidak bisa memakai wangi-wangian di hari Jumat kecuali harus dia beli, maka kana dzalika syira'u manduba. Maka apa hukum dari membeli wewangian? Sunnah, karena menjadi wasilah kepada amalan sunnah. Wa hadhihi alqaidatu fi dhimni qaidatin a'am minha, dan kaidah ini, kaidah apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini berada di bawah atau bercabang dari kaidah yang lebih umum darinya, yaitu kaidah al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Setiap wasilah yang mengantarkan kepada suatu maksud, suatu hukum, suatu amalan, maka hukum wasilah ini mengambil hukum apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan dari wasilah tersebut. Kalau misalkan, kata beliau, fawasailul ma'murati ma'murun biha, maka wasilah yang mengantarkan seseorang kepada perintah, maka hukum wasilah tersebut juga diperintahkan. Wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Begitu pula sebaliknya, wasilah yang menghantarkan seseorang kepada perkara yang dilarang, wasilah itu juga hukumnya dilarang. Contoh yang paling jelas, berjalan kaki menuju ke masjid bagi seorang lelaki. Sekarang, apa hukum seorang lelaki sholat di masjid? Wajib. Amin. Wajib. Maka kalau antum tidak bisa ke masjid kecuali dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan atau yang semisal dengannya, apa hukum ini? Hukum berjalan kaki ini tadi wajib, karena dia menjadi wasilah kepada perkara wajib. Terus apa hukum berjalan kepada tempat maksiat? Haram. Dan ini juga semakin memberikan dorongan kita untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena yang namanya ketaatan bukan hanya ibadahnya saja yang dibalas dengan pahala, tapi bahkan wasilahnya semua ikut dibalas dengan pahala. Dan juga memberikan kita pertakutan yang lebih untuk melakukan maksiat. Karena bukan hanya zat maksiatnya yang akan diganjar dengan dosa, tapi juga wasilahnya. Paham ini? Baik, naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.